Halo brother, selamat datang di channel milik kita semua, 9 Second. Di sini saya akan menjelaskan alur cerita film Redeemer yang dirilis pada tahun 2014. Channel ini disponsori oleh lagu Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Sebelum masuk film ini, mari kita bilang bersama-sama 9 Second passwordnya 3, 2, 1, srepet. Film diawali dengan tokoh utama yang bernama Pardo ditendang oleh seseorang di gurun pasir dengan dikasih satu peluru saja. Ternyata itu hanyalah mimpi buruknya saja. Ini bocahnya. Saat Pardo sedang ke gereja, ada penduduk sipil sedang berdoa kepada Tuhannya untuk meminta keadilan. Yo sé que tu justicia es divina y tú nunca te equivocas. Solo te pido justicia para mí. Setelah pulang dari gereja, Pardo melakukan semacam jampi-jampi untuk menebus dosanya di masa lalu. Saat Pardo tak sengaja melewati gedung kosong, ia melihat seseorang wanita yang ingin diperkaos oleh lelaki tak berakhlak. Karena tidak tega melihatnya, Pardo langsung mengajak ribut 1 versus 4. Di tengah pertarungan, karena saking emosinya sama musuh, Do mempacul gigi musuh pakai ringgis. Pasti berasa banget itu, cok. No condenen y no serán condenados. Setelah selesai dari sana, Pardo pergi ke gereja untuk melakukan penebusan dosa. Pardo berkeliling ibu kota untuk membunuh pelaku kriminal dengan beranggapan bahwa itu semua dilakukan untuk menebus dosanya di masa lalu. Diperlihatkanlah The King Scorpion, yaitu orang yang ingin membunuh Pardo. Scorpion sengaja menyiksa orang terdekat Pardo sebagai pembalasan dendamnya di masa lalu. Mari kita flashback ke masa lalunya. Saat Scorpion sedang bermain petak umpet dengan anaknya, tiba-tiba datang orang misterius yang ingin membunuhnya. Saat Pardo ingin menembaki Scorpion, terkena malah anaknya. Dari kejadian itulah yang membuat Scorpion murka terhadap Pardo. Saat Pardo ingin beribadah, ia tak sengaja melihat ada orang seakan-akan sedang menaruh sesuatu di dalam gereja. Diperlihatkanlah seorang bandar narkoba yang bernama Braddock. What was plan A? I had some money and I wanted to buy some drugs. Ia menyuruh bawahannya untuk mencari uangnya yang hilang. And Nelayan ini bernama Agustin. Ia dituduh sudah mencuri tas yang berisikan uang di dalamnya. Karena tidak mengaku, ia pun dipukuli. Pardo langsung membawa Agustin ke rumahnya untuk segera diobati. Karena tidak tega melihatnya, Pardo langsung menghampiri mafia nelayan itu. Arrodíllense y pidan perdón a Dios por lo que hicieron. Jadilah pertempuran yang hebat di sana. Bodohnya mereka, masa mantan pembunuh bayaran dilawan? Ya jelas kalah lah. Pidan perdón y serán perdonados. Pardo melihat banyak sekali orang yang sedang berjaga di dekat area rumah Agustin. Pardo menanyai mengapa mereka mencari dirinya. ¿Qué te buscan? Alasannya karena ia menemukan tas yang berisikan uang di kapalnya. Trabajando y en una red había un bolso lleno de plata.
dan ia menyembunyikannya di dalam gereja. Perdonarlo, pero no estaba el curita, así que lo escondí ahí. Mereka semua menyangka bahwa Agustin lah yang sudah mencuri tas tersebut. Pardo berencana untuk menyerahkan uangnya yang berada di gereja kepada para bandit tersebut, karena inilah satu-satunya jalan agar situasi aman terkendali. Karena di sana terlalu berbahaya, Agustin dipindahkan ke daerah terpencil yang jauh dari ibu kota. Beritahukan uangnya berada di gereja sebelah altar. En la iglesia, al lado del altar. Sebagai jaminan, jika uangnya tidak ada, Pardo harus siap mati. Vamos. Saat dicek uangnya malah tidak ada. ¿Y? Nada. Karena tak ingin dibunuh, Pardo langsung memberontak. Saat Piedra kembali ke markas, seluruh bawahannya sudah pada mati. Piedra langsung memberitahukan bosnya bahwa seluruh bawahannya sudah mati dibunuh oleh si pembalas dendam atau nama kerennya Pardo. Ternyata Pardo merupakan orang yang paling ditakuti di Amerika Latin. El Redentor is here. He's the most feared man in Latin. Bardock menyuruh Piedra untuk mengikuti pria pendendam serta memenggal kepalanya. All right, let's shelve the name thing for a minute. We'll loop back around to that. But for now, Piedra, I need you to go ahead and track. Ternyata selama ini Pardo sudah ditipu oleh pasutri. Pantesan uang yang gak ada di gereja. Orang mereka yang ngambil dasar udah dikasih hati malah minta jantung. Kalau gua jadi Pardo mah gua pites tuh orang. Target selanjutnya adalah membunuh bandar narkoba. Pardo melihat semacam ada transaksi ilegal di dekat perairan. Pardo pun langsung mengikutinya dari belakang. Karena pihak musuh sudah mengetahui bahwa ada yang mengikutinya dari belakang, salah satu dari mereka berusaha untuk mengulur waktu. Karena musuh mempunyai pistol, Pardo berusaha untuk kabur dan mencari posisi yang enak untuk duel. Terjadilah pertarungan antara si botak dengan Pardo. Di awal pertarungan, kekuatan mereka terlihat seimbang. Mungkin si botak udah kehabisan tenaga, si botak akhirnya KO di tangan Pardo. Alasan Pardo memakai kalung Bunda Maria untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka karena ia sudah banyak sekali melakukan dosa. Saat merasakan sentuhan Antonia, Pardo menjadi teringat dengan masa lalunya. Pardo melihat istrinya yang sedang hamil disiksa oleh Alaktran. Pardo dikasih dua pilihan, yaitu melihat istrinya hingga mati atau langsung membunuhnya. Muerte. O tú le pones fin a su sufrimiento. Ikonola endingnya. Di waktu yang sama, saat Piedra sedang berpatroli, ia melihat seluruh rekannya mati. Ternyata yang membunuhnya adalah orang yang bersenjata. Di pelurunya terlihat gambar Scorpion. Piedra langsung melaporkan kejadian tersebut ke bosnya. Más de los nuestros. Ternyata yang membunuhnya adalah si kalajengking atau biasa disebut Alaktran. Scorpion is here too. This moron couldn't do shit. Karena Ringo sangat panik ketakutan, Look, Steve, Senor Steve, we have to go. You got to stop living. Tuan Bardock pun merasa jengkel dengan sikapnya. Down.
mati di tempat. Piedra kayaknya gondok juga sama tuh orang anjir. Bardock tidak takut dengan si Pardo karena ia ingin menjadi bandar narkoba di sana. And I want to be your... Dengan jiwa barbarnya, Pardo berjalan di area musuh seorang diri. Headshot, double kill, triple kill, chain killer. Lah iya jadi main PB. Karena melihat semua anak buahnya udah pada tepar, Piedra langsung turun tangan menghadapi Pardo. Berikut cuplikan pertarungan mereka berdua. Karena tubuh Piedra cukup kupak, Pardo mencari kelemahannya. Karena sudah mengetahui kelemahannya, disitulah Pardo membabi buta menyerang Piedra. Dan pada akhirnya Piedra tepar gak kuat lagi untuk melawan. Saat Pardo berjalan memasuki ruangan bandar narkoba, ternyata ia sudah mati terlebih dahulu di tangan Alaktran. Tiba-tiba ia diserang dan jatuh pingsan. Saat melihat kalajengking tadi, ia berflashback ke masa lalunya, yang dimana ia tak sengaja membunuh anak Alaktran yang tidak berdosa. Saat sudah sadar, ia melihat Antonia dan Agustin sedang ditahan. Tujuan mereka berdua ditahan karena pembalasan dendam atas kematian anaknya yang dibunuh oleh Pardo. Mataste lo único que he amado en mi vida. Pinche Dor, Agustin mati. Saat Antonia ingin dibunuh, Pardo langsung memberontak. Di awal pertarungan mereka, Pardo kewalahan menghadapinya. Mungkin Pardo kebelet kencing kali, kan abis bangun tidur dia. Karena sudah tahu gaya bertarung Piedra, Pardo langsung menghajarnya secara bertubi-tubi. Nih bocah kupak batai. Jebret, tendangan si Madun. Pardo berhasil menumbangkannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye, see you.